Wa qala Rasulullah innaka ma'aman ahbabta. Katakan. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Katakan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ini riwayat, tidak ada yang lebih menggembirakan diriku setelah aku masuk Islam dibandingkan riwayat hadis tersebut. Lalu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku cinta Allah, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Mata sya'a ya Rasulullah. Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka pada saat itu sampai dalam riwayat 3 kali sahabat itu nanya kepada Rasulullah SAW. Lalu pada saat itu Rasulullah mengatakan, ma'adat talaha. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ini ngobrol. Ini dalam khutbah. Ini dalam khutbah. Ini katakan. Maka sahabat itu mengatakan, hubballah wa rasulah. Cintaku yang kupersiapkan, cintaku kepada Allah dan Rasul. Ini katakan. Wa qala Rasulullah innaka ma'aman ahbabta. Ini katakan. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Ini katakan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ini riwayat, tidak ada yang lebih menggembirakan diriku setelah aku masuk Islam dibandingkan riwayat hadis tersebut. Lalu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku cinta Allah, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kata Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, jadi cinta itu akan menggiring kita kepada orang yang dicintai. Ini kalimat ini istimewa, kawan. Ini hadis ini kalau kita fahami ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena ini akan menafikan setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Cinta itu akan memberikan syafaat, pertolongan kelak nanti yaumul qiyamah. Ketika kita cinta, sama Rasulullah SAW, maka karena sebab cinta ini kita akan dikumpulkan sama Rasulullah. Akan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Begitu juga, kan bagian dari syafaat Rasulullah SAW, cinta sama keluarganya Rasulullah SAW. Sehingga dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Hadis riwayat akhrajahu Tabrani di dalam kitab hadis Al-Awsat, dalam kitab hadis. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilzamu mawaddatuna ahlil baiti. Lazimkan di dalam diri kalian untuk mencintai keluargaku, kata Rasulullah. Fa innahu man laqiya Allah wa huwa yawadduna, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan di dalam hatinya ada rasa cinta kepada kami, dakhala jannah bi syafaatina, maka dia akan masuk surga dengan syafaat kami, kata Rasulullah. Dia bakal masuk surga dengan pertolongan kami. Cinta. Mengatakan. Cinta ini istimewa memang. Mengatakan. Makanya Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zatku, demi diriku yang di genggaman Allah, la yanfa'u 'abdan amalun amali. Tidak akan pernah bermanfaat amalan seorang hamba dengan amal-amalnya illa bima'rifati haqqana, kecuali dia mengerti, mengetahui akan hak-hak kami keluarga Nabi. Masya Allah. Jadi cinta itu istimewa. Makanya cinta itu kan, anehnya tahu, cinta itu bukan amal zahir. Cinta itu bukan amalan yang bisa kita tampakkan dalam kehidupan. Dah. Cinta itu amal galbiyah. Perilaku hati cinta itu. Kalau ditanya cinta tak sama Nabi? Cinta tak sama keluarga Nabi? Cinta. Kita akan jawab cinta. Cinta yang macam mana? Cinta itu yang macam mana? Cinta itu yang kita siap korbankan nyawa kita untuk dia. Baca kita kalau disuruh milih. Mati kita atau mati anak kita? Mati kita. Itu cinta. Siap korban untuk diri kita. Cinta itu akan mengerahkan seluruh hartanya hanya untuk orang yang dicintai, tanpa berharap arti itu balik. Itu cinta. Itu cinta. Akan menyenangkan hati orang yang kita cintai. Cinta itu, kalau kita sudah jatuh cinta, kita akan mencintai, kita akan melihat orang yang dicintainya tanpa melihat siapa yang mencintai kita. Kita tidak peduli siapa yang cinta sama kita. Yang hanya kita pedulikan cintanya kita kepada seorang itu. Kita akan ngikut kepada dia. Innal muhibba liman yuhibbul muti, kata Rabi'atul Adawiyah.
Kepada orang yang cinta, yang dicintai itu, dia akan tunduk, patuh, pelok, dia akan ngikut. Kenapa? Cinta. Makanya kalau cewekan, cewekan, tidak disetujui oleh orang tuanya, pasangannya untuk berlari, lagi tak dia? Kenapa? Cinta. Nah, cinta yang seperti itu amal qalbiyah. Cinta itu yang akan menghantarkan seorang itu kepada Allah. Dan untuk kita bisa tak cinta sama sesuatu? Bisa. Dengan apa? Dengan apa? Proses. Tidak instan. Contoh, kita tak senang tak bola. Misalnya kita tak senang bola. Coba duduk sama orang yang senang bola. Maka mau tak mau proses akan lama kelamuan kita senang bola. Anak ngaso. Ada hal yang anak dulu nyingoknya. Alang kebuyan wong ini. Alang kelolo wong ini. Dulu anak nyingok wong yang galak touring motor itu. Touring motor itu jalan jauh-jauh kami itu. Oh jangan kati. Iya. Kati ini nan jangan alang kebuyan wong ini nak saga-saga mengap-mengap dia pergi ke sana jalan-jalan. Oh nyingok airnya kan kalau berhenti tengah jalan tuh kan air kusel, capek segala macam itu. Oh jangan. Pas nyoba duduk sama mereka orang, sedap juga jangan. Pengen ngajak terus, wong tidak ngajak, kita yang ngajak, pengen jalan lagi kan. Paham tak? Kenapa? Karena duduk sama mereka orang. Mengatakan, manjalis janis. Ketika kita duduk, kita akan menyerupai wong yang duduk itu. Itu mengkikis rasa senang kita. Senang cinta itu amal qalbiyah, perilaku hati. Begitu juga kalau kita disuruh cinta sama Rasulullah, macam mana caranya? Proses. Sama mana cinta sama Rasulullah? Jangan tanya, tak kenal maka berarti harus apa? Memperbanyak mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah, duduk sama Rasulullah. Sama cak motor tadi tu. Sama ni. Dulu anak agak ini ya. Sekarang duduk sama mereka tu. Dulu ditawari wong motor Harley 60 juta. Mesin. Alang kelolo wong ini. Siapa nak belinya Jiana motor itu. Pas tahu sekarang ini, coba nak beli dulu Nyesel juga tidak beli. Ternyata harganya bukan main. Pengen nyanyi lagi anaknya itu. Mencari tahu. Itu rasa senang. Paham tak kamu? Rasa senang. Begitu juga kita sama Rasulullah. Apa yang harus kita nak senang sama Rasulullah? Semuanya. Kalau kita cinta sama si fulan, lalu wong ngatain si fulan, marah tak kita? Marah. Kenapa? Karena bagi kita wong itu pasti wong yang sempurna bagi mata kita. Walaupun wong itu penuh kekurangan, kita tidak melihat kekurangan itu. Kita akan melihatnya kesempurnaan orang tersebut. Kenapa? Cinta. Itu cinta. Makanya Rasulullah mengatakan, anta ma'amman man ahbabta. Kau bersama wong yang kau cintai. Lalu juga Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama cintainya. Seorang bersama yang dicintainya. Jadi cinta itu istimewa. Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika mendengarkan riwayat hadis ini, tidak ada yang lebih menyenangkan hatiku setelah aku masuk Islam adalah riwayat hadis tersebut. Jadi riwayat hadis ini adalah riwayat yang istimewa yang akan membatalkan segala sesuatu amal kita di dunia ini. Kalau kita cinta, kalau kita cinta, tapi ternyata cinta itu tidak gampang, tidak semudah aku cinta tidak aja. Makanya cinta itu tidak baca dipaksakan, kata orang. Tidak baca dipaksakan, anda katakan. Tidak baca, kalau instan tidak baca, artinya butuh apa? Butuh proses. Baca lagu itu lagu apa? Dewa itu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, walaupun kau tidak cinta sama aku. Tak? Butuh apa? Proses. Pasti kau bakal cinta sama aku. Itu lagu itu jadikan anak ini dulu. Artinya dulu Masya Allah tak? Baca orang itu senang sama kita. Baca orang itu senang sama kita. Anak sering galak ngomong sama budak-budak. Belum duduk biar mana dia itu. Kalau sudah duduk dia pasti senang sama mana. Ngatakan. Paham? Memang itu hidup itu. Butuh proses. Wong tak kenal maka tak sayang. Paham? Tak kenal maka tak sayang.
Makanya dalam hidup ini, kalau kita nak mencintai sesuatu, berarti kita harus memproses hati kita. Cak mana supaya senang sama sesuatu itu. Di antaranya, kalau kita pengen senang bola, duduk mau bola. Itu cara gampang gitu. Sehingga kita lama-lama senang dengan bola. Proses itu. Nak duduk senang dengan majelis. Duduk sama yang senang majelis. Bahwa kita akan senang dengan majelis. Walaupun dalam proses itu tidak gampang. Sekali, dua kali senang, akhirnya lagi gitu. Makanya berapa banyak orang yang senang majelis, senang sama anak, tahu ada masalah sedikit, tidak senang lagi dengan majelis. Mentalnya. Rugi di dia. Padahal manfaat besar duduk dalam majelis taklim. Ya, betul. Masya Allah. Makanya cinta itu tidak gampang. Tidak segampang mulut kita mengatakan aku cinta. Karena istimewa. Karena cinta itu akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Karena syafaat Nabi ini, sebagaimana di dalam kitab Mirghatus Syuhud At-Tasdiq, Sarah Sulam Mutafiq yang pernah kita bahas. Pernah kita bahas syafaat Nabi itu, di antara syafaat khusus Nabi itu, akan memasukkan sebagian jamaah, sebagian kelompok wong, langsung masuk surga tanpa hisab. Itu khusus bagi Nabi. Syafaatnya lagi, yang tadinya mereka ini berhak untuk masuk neraka, pantas untuk masuk neraka, tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Itu khusus bagi Nabi. Ada lagi bagi Nabi dan umatnya, bagi mereka ulama, orang soleh, malaikat, para nabi-nabi yang lain, sudah masuk neraka, dikeluarkan oleh Nabi menuju surga. Tapi ada yang dua ikut ini yang istimewa. Istimewa itu dua ikut itu. Di antara syafaat Nabi yang istimewa itu. Khusus bagi Nabi Muhammad. Apa? Yang tadinya. Yang pertama. Langsung dari di kuburan mereka. Yakhruju min kuburihim ila gusyurihim. Kata ulama. Dari kuburan. Bangkit dari kuburan. Keluar dari kuburan. Langsung menuju istana surga. Tanpa hisab. Yang tadinya masuk neraka. Pantas untuk masuk neraka. Berhak untuk masuk neraka. Langsung dimasukkan ke dalam surga. Syafaat Nabi Muhammad. Rasa cinta itu yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat. Rasa cinta. Kan pernah ada cerita kan? Pernah dalam cerita karena cinta. Sebagaimana dalam cerita di dalam kitab Manhajus Sawi. Diceritakan ada seorang hamba Allah yang dihisab oleh Allah. Ditimbang dosanya dan pahalanya, ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Sehingga wong ini diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Digiring oleh malaikat untuk dihantarkan ke neraka. Lalu Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah, ya Jibril, sini kau. Mengatakan, adrik abdi was'alu. Kau temui hambaku itu, tanyakan dia. Hal jalasa bil majlis alim fi dunya fa'aghfir lahu bi syafaati. Kau tanya dia, apakah dia itu pernah duduk di dalam majlis wong yang berilmu di dunia, maka aku akan ampuni. Karena syafaat duduknya dia di majlis wong yang berilmu. Maka Jibril nanya, hamba, pernah kau di dunia duduk dengan wong alim, dalam majlis wong alim? Maka hamba tersebut kata, tidak pernah. Apa sama Allah? Ya Rabbi, anta a'lamu bihali abdika. Ya Allah, kau lebih tahu, lebih paham keadaan hambamu itu. Jibril tanya lagi. Tanya apa? Mengatakan, al-ahabba aliman. Apakah dia cinta sama orang alim di dunia? Wa yaqul la. Apa lagi? Ya Rabbi anta a'lamu bihali abdika. Ya Allah, kau lebih tahu keadaan hambamu itu. Jibril. Tanya lagi. Hal jalasa ala ma'idata ma'al alim? Tanya sama dia. Pernah tak dia makan bersama orang alim? Makan tidak cinta. Tak pernah duduk dalam majlis itu. Tak pernah cinta sama orang alim. Tanyakan, pernah tak makan bersama orang alim? Tanya lagi dia. Tak pernah. Apa ya Rabbi anta a'lamu bihali abdika? Kau lebih faham keadaan hambamu tersebut. Jibril tanya lagi coba. Tanya lagi apa yang ditanya? Tanya as'alu ani ismihi wa an nasabihi. Ini katakan. Tanya namanya dan nasabnya. Fa in wafaqa ismuhu isma alimin fa ghufir lahu. Kalau namanya sama seperti nama orang alim, aku akan ampuni. Aku akan ampuni.
Mana? Bondan ada nama alim. Acik Bondan. Ahmad ada. Sudah ada nama Ahmadnya. Ilham ada banyak. Apa dia? Faisalu fala yuafiqu. Pasti tanya tidak sama juga. Dia katakan. Lalu Jibril mengatakan, berkata Allah kata kepada Jibril, "Khudh bi yadi wa adkhilil jannah. Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika ar-rajul yuhibbu 'aliman." Jibril pegang tangan dia, kau giring dia, masukkan dia ke dalam surga. Nah, tanya Jibril, "Ya Allah, apa kau masukkan surga?" Tak pernah duduk dengan orang alim. Tidak pernah cinta sama orang alim. Tak pernah makan bersama orang alim. Namanya tidak sama pula sama orang alim. Apa baca surga? Kata Allah, karena dia cinta kepada seorang yang wong itu cinta kepada wong alim. Karena keberkahan itu aku akan masukkan dia kepada surga. Karena fayyufarlahu bibarakatihi. Aku ampuni dosa dia karena keberkahan itu. Cinta. Makanya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, kun arba wala takun khabisa fatahlik. Jadi 4 perkara, jangan jadi yang 5. Apa yang keempatnya? Jadi wong alim. Tak mampu jadi wong alim, kun muta'aliman, jadilah pelajar. Tak mampu jadi pelajar, kun mustami'an, jadilah pendengar. Tidak mampu juga, kun muhibban, jadilah wong yang mencintai mereka. Cinta wong alim, cinta pelajar, cinta dengan wong yang mendengarkan majelis ilmu. Cinta be. Jangan jadi yang kelima. Fatahli kata Allah. Kata Rasulullah, kau akan celaka. Apa yang jadi kelima? Tidak jadi wong alim, tidak jadi pelajar, tidak senang pula sama mereka orang. Celaka.